Itu Nah, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami dari kelompok berapa ya? 9 promosi kesehatan. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Putra Yuda Bintara. Yang lain, saya Nuha Hairunisa dengan NIM akhir 005. Saya Kinta Rizky Melanisti dengan NIM akhir 022. Saya Tara Alfaira dengan NIM akhir 038. baik langsung saja presentasi kami mulai. Eh, latar belakang latar belakang Promkos ini yaitu kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat sekaligus membuka peluang baru bagi promosi kesehatan. Saat ini media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi kesehatan yang banyak diakses. Berbagai platform populer seperti Facebook, Instagram, TikTok hingga WA dimanfaatkan oleh institusi kesehatan dan sebagainya. Melalui media sosial mampu meningkatkan kesadaran, membentuk sikap positif, serta mendorong perilaku hidup sehat. Misalnya kampanye digital efektif dalam mengedukasi pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik hingga mendukung pengelolaan penyakit kronis. Pentingnya promosi kesehatan, yaitu di era digital ini sangat penting karena media digital menawarkan jangkauan luas dan efektivitas penyebaran informasi yang cepat, memungkinkan akses edukasi kesehatan yang mudah bagi masyarakat dari berbagai usia. Ini mendorong adopsi pola hidup sehat, meningkatkan kesadaran publik, dan dapat mengurangi beban sistem kesehatan. Next, yang lain. Definisi dan tujuan Promkos promosi kesehatan adalah sebuah proses yang memberikan masyarakat kemampuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, yang merupakan sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya tujuan hidup. Ini mencakup upaya untuk memberdayakan individu dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang mendukung kesehatan melalui berbagai intervensi pendidikan, politik, ekonomi, dan organisasi. Tujuan utama promosi kesehatan adalah memberdayakan masyarakat, memungkinkan mereka untuk menyadari, bersedia, dan mampu menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Next. Manfaatnya ada teoritis dan praktis. Untuk teoritis, memberikan pengetahuan tentang kebijakan, strategi, serta media video dalam promosi kesehatan. Dan untuk yang praktis, menjadi pedoman dalam membuat video edukasi kesehatan yang efektif, menarik, dan mudah dipahami masyarakat. Kebijakan promosi kesehatan, bagian dari paradigma sehat, integrasi program nasional, fokus promotif dan preventif, dukungan regulasi dan kemitraan lintas sektor. promosi kesehatan. Dua ada Bina Sukma, yaitu menciptakan lingkungan fisik dan budaya yang Selanjutnya, media video dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada media audiovisual efektif, meningkatkan pengetahuan dan sikap dengan bentuk animasi, demonstrasi. Lalu penyebarannya yaitu melalui TV, media sosial, dan komunitas. Next. Tahapan dari pembuatan video, yang pertama ada analisis dan perencanaan, yaitu meliputi pada menentukan target audiens, kebutuhan, dan tujuan promosi kesehatan, menyusun ide dan mengumpulkan data pendukung.
Yang kedua ada desain dan pengembangan, yaitu membuat storyboard dan naskah sesuai konsep, menggunakan model analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Next. Selanjutnya, Selanjutnya ada produksi, yaitu proses pengambilan gambar dan suara, memperhatikan pencahayaan, audio, dan lain-lain. Lalu pada pasca produksi, yaitu editing, video yang meliputi pemotongan, penyusunan, dan penambahan efek, serta validasi oleh ahli sebelum dipublikasikan. Next. Dan yang terakhir ada diseminasi, yaitu menyebarkan video melalui media sosial atau media massa, dengan melakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas video. Next. pemilihan topik video promcast itu bisa berdasarkan isu kesehatan yang relevan, terus sesuai kebutuhan dan segmentasi audiens, dan gunakan durasi waktu yang singkat 3 sampai 7 menit agar audiens tidak merasa bosan. Next. Selanjutnya ada validasi dan kualitas konten. Validasi ahli untuk akurasi dan integrasi budaya lokal. Maksudnya kita mengikuti seperti bahasa lokal yang ada di tempat saat kita melakukan promosi kesehatan. Kemudian ada informasi akurat dan terpercaya. Dilanjut dengan konten yang menarik dan komunikatif. Next. Kesimpulan, alat komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari cara sederhana seperti simbol, gambar, dan isyarat di masa prasejarah hingga teknologi canggih di era digital. Setiap masa membawa inovasi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi seperti penggunaan telegraf, telepon, radio, hingga internet dan smartphone. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk berkomunikasi terus mendorong terciptanya alat-alat yang lebih efisien, cepat, dan praktis sehingga peran alat komunikasi sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Saran yang dapat diberikan yaitu agar promosi kesehatan di era digital terus dikembangkan dengan memanfaatkan media video dan platform sosial yang mudah diakses masyarakat. Tenaga kesehatan, pemerintah, dan pembuat konten diharapkan mampu bekerja sama dalam menghasilkan informasi yang akurat, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan audiens. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dalam memilah informasi kesehatan, sehingga promosi kesehatan dapat memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku hidup sehat. Sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Kami cukupkan. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Japri aja ya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada contoh-contoh review jurnal yang udah kami review. Boleh ditampilkan. Ini ada yang judul 1, Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan. Bisa dilihat sendiri nanti di website. Ini ada jurnal 2, jurnal 3 juga. Dan di sini ada soal pilihan ganda yang nanti akan bisa dipelajari buat teman-teman. Kalau misal buat persiapan UTS bisa juga ngambil dari soal-soal yang udah kami buat. Begitu.
Tolong ini apa? Buat slide soalnya jangan kecepatan. Baik, presentasi dari kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.